Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke, terutama yang punya penyakit ambeien. Semoga malam ini saudara-saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dan yang sakit segera disembuhkan. Kami sebagai penyintas ambeien selalu berdoa semoga saudara-saudara dimanapun Anda berada yang menonton video ini, baik yang menonton atau tidak, semoga lekas sembuh dan tidak dalam kebimbangan dan kebingungan. Baik, malam ini saya pengen cerita tentang pantangan makanan yang banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman kita yang sehabis operasi. Kebanyakan yang habis operasi itu takut makan yang keras ya, takut makan nasi, takut makan daging, takut makan apa ya namanya daging-daging atau lauk pauk yang kering seperti itu karena takut tidak bisa BAB. Nah, ini banyak sekali. Memang ada dua pendapat ya yang soal makanan ini. Pendapat pertama, setelah operasi ambeien itu sebaiknya makan makanan yang berserat, yang lembek-lembek, makanan yang tidak keras ya, perbanyak buah, sayur, minum dan sebagainya. Jangan makan nasi dulu, ada yang bilang begitu, ada jangan makan yang bersantan, yang pedas, dan makan banyak lah pokoknya pantangannya. Dan madhab yang kedua atau pendapat yang kedua itu yang membolehkan makan apa saja asalkan terukur, asalkan tidak berlebihan. Nah, ini yang kadang membuat saya dan saudara-saudara juga bingung sebenarnya. Sebenarnya boleh nggak sih makan itu, bagaimana sih sebenarnya? Nah, di sini saya pengen mengambil jalan tengah ya. Saya memang setelah operasi dokter bilang, saya nanya ya, kamu nanya. Iya, saya nanya kepada dokternya, dok apakah ada pantangan makanan? Oh nggak ada, udah makan aja yang kenyang. Itu kata dokter yang mengoperasi saya, namanya adalah dokter Bintang, ahli spesialis bedah di rumah sakit yang tempat saya operasi, Rumah Sakit Prasetya Husada, Karangploso, Kabupaten Malang. Itu saya nanya memang, saya karena kan ya takut kan ya setelah operasi nanti. Kata dokter Bintang seperti itu. Oh, sudah makan aja, nggak apa-apa, nggak ada pantangan, katanya seperti itu. Nah, di sisi lain ada juga yang menyarankan makanannya dijaga ya, jangan makan ini ya, jangan makan itu ya. Waduh, pusing ya. Ini yang ya juga benarnya ya, sama-sama benar ya menurut saya ya. Yang tidak ada pantangan itu juga benar, yang pantangan juga benar. Kenapa? Kalau saya boleh menganalisa ya, karena respon organ kita terhadap makanan itu bisa jadi berbeda. Ya. Orang Madura atau orang mana yang masakannya nasi jagung. Jadi kalau makan nasi putih ya mungkin nggak lengkap sebelum makan nasi jagung. Orang Eropa makanannya roti, orang Jawa makanannya nasi. Orang Jawa dikasih roti sebanyak-banyaknya itu ya mededek di perut itu, tapi ya nggak merasa puas dia. Nah, macam-macam ya respon terhadap tubuh kita. Tetapi saya ingin mengambil jalan tengah begini, karena ini memang banyak yang menanyakan ya. Saya kadang-kadang memberi jawaban saya juga gamang. Apakah jawaban saya ini benar atau enggak gitu ya. Akhirnya saya kadang-kadang mengambil yang umum-umum ya. Umumnya nggak boleh makan pedas, saya sarankan jangan makan pedas. Umumnya suruh makan yang berserat, ya saya kasih saran makan yang berserat, buah-buahan, sayur seperti itu. Tapi dalam hati saya itu akhir-akhir ini begini, bingung juga ya. Ada yang membolehkan, ada yang enggak. Ada saya sampai begini, saya pengen sekali makan mie ayam, sudah 2 minggu. Anda 2 minggu pengen mie ayam nggak kalian turuti, saya seminggu pengen nasi goreng tak paksa. Sudah, karena saya pengen sekali ya makan saya, sudah dengan segala resikonya. Saya yakin kalau ini terkontrol atau ya wajar gitu nggak apa-apa. Jadi begini saudara, kita agak berpikir berbeda sedikit ya tentang makanan. Makanan itu adalah, ini agak berpikir di luar
apa ya istilahnya, di luar teori barangkali ya. Makanan itu kan ciptaan Tuhan, ya. Kemudian diciptakan untuk tubuh kita. Ya, memang ada pantangan, memang iya. Tapi ketika dalam posisi tidak jelas apakah ini boleh atau tidak, maka saran saya kita berpositif thinking, berpikiran positif bahwa makanan itu adalah baik. Kenapa? Kalau kita berpikir baik, saya yakin kok itu efeknya baik. Sebaiknya kalau kita berpikir buruk ya bisa jadi juga efeknya buruk. Lebih dari itu, jangan sampai sakit ambien kita itu menyebabkan kita berburuk sangka terhadap makhluk, terutama yang namanya makanan ini. Ya, sekali lagi ini persepsi saya, bisa salah, bisa benar. Tapi mari kita coba berpikir ya. Jangan sampai kita sakit ini kemudian kita membenci makhluk. Salah satunya makanan. Misalnya begini, ketika Anda sakit karena takut tidak bisa BAB, dalam pikiran Anda itu nasi menyebabkan ini, daging menyebabkan ini, itu secara tidak sadar kita berpikiran ya sedikit dalam tanda kutip membenci ya. Tapi saran saya jangan membenci. Nah, oh makan ini bikin ini, makan ini bikin ini. Salah semua, makanan itu seolah-olah menjadi salah. Nah, itu menurut saya yang setelah saya pikir itu kok iya ya, kita kok menjadi anti makanan itu, terus takut karena menyebabkan ketidakbaikan terhadap BAB kita. Jadi kita menjadi berburuk sangka kepada makanan yang kita khawatirkan. Coba kita berpikir begini, bahwa makanan itu ada yang membuat, ya, menciptakan ya. Buah itu ada yang menciptakan, nasi itu ada yang menciptakan, daging itu ada yang menciptakan. Kalau kita mengatakan, oh jangan makan daging, nanti menyebabkan ini, seolah-olah yang menyebabkan itu dagingnya, ya kan? Barang ciptaan itu yang menyebabkan. Menjadi kita lupa bahwa sebab dari segala penyebab itu adalah yang menciptakan, yang maha mencipta. Seperti itu kalau menurut saya, kalau kita analogikan atau kita berpikir-pikir ya. Jangan sampai kita ini lupa menganggap oh makanan ini menyebabkan ini, dan pikiran kita lupa bahwa makanan itu ada yang menciptakan, dan yang membuat makanan itu begini-begini itu adalah yang menciptakan. Jadi kita fokusnya kepada makanan, lupa kepada yang menciptakan makanan. Karena bisa jadi yang menciptakan makanan itu membuat makanan yang kalian makan itu tidak sesuai persepsi kalian. Bahwa oh ini nanti menyebabkan sembelit. Kalau yang menciptakan makanan itu tidak menyebabkan sembelit, bisa. Iya kan? Bisa kan? Nah, itu kadang-kadang kita lupa. Gara-gara kita sakit ambeien itu menjadi, ini jangan, ini menyebabkan ini. Kita lupa bahwa yang sebab dari segala sebab itu adalah yang menciptakan. Gitu saudara-saudara. Jadi kita jangan lupa itu ya. Kita seringkali melupakan itu ya. Sewambat, ya Allah, saya sembuhkan gini-gini. Tapi di sisi lain kita melupakan kekuatan, kemampuan atau kuasa dari yang segala pencipta itu. Lalu bagaimana sebaiknya? Begini, kalau Anda misalnya percaya bahwa makanan daging yang ini menyebabkan sembelit, boleh Anda hindari, tapi jangan berburuk sangka kepada daging itu. Ya. Tapi kalau kemudian tiba-tiba pada beberapa hari kemudian Anda pengen sekali makan, ya, makan saja dengan berpositif thinking. Meskipun saya makan daging, kalau yang menciptakan daging tidak membuat saya sembelit, menyebabkan saya sembelit, saya juga tidak sembelit. Semua itu adalah tergantung yang menciptakan. Jadi begitu ya, coba ini ya sedikit berpikir tipis-tipis lah ya, biar kita nggak mikir ambeien terus. Berpikir yang menciptakan ambeien, berpikir yang menciptakan makanan, berpikir yang menciptakan sakit. Nah, jadi ketika kita makan, kemudian kita takut, jangan kita takut pada makanannya itu. Tapi kita
berharap kepada yang menciptakan makanan itu tidak terjadi apa yang kita takutkan. Ya Allah, saya ini sudah seminggu tidak makan bakso, saya pengen sekali makan bakso. Kemudian Anda makan, saya pengen makan, ya Allah, sedikit saja, dan semoga Engkau tidak menjadikan bakso ini penyebab sembelit saya. Gitu loh ya. Kira-kira kalau kita berpositif thinking seperti itu, saya kira baik gitu loh. Jadi kita tidak menyalahkan makanan. Daripada kalian takut makan bakso, padahal itu nggak penyebab sembelit, sudah kalian tersiksa, nggak bisa makan, ternyata itu kalau toh Anda makan pun tidak menyebabkan sembelit. Nah, itu yang menurut saya kita lupa ya, kita sering lupa, kita terlalu mengandalkan otak kita dalam mengambil kebijakan terhadap diri kita. Kita terlalu mengandalkan logika, pendapat orang, pendapat ini, pendapat itu, katanya ini, katanya itu, tapi kita lupa bahwa dari semua katanya itu ada yang maha penyebab atau maha yang lebih maha lagi. Ya, makanya saya kadang-kadang juga bingung ya sebenarnya. Kalau boleh saya jujur dalam menjawab pertanyaan banyak teman, saya itu kadang-kadang bismillah tak bilangin ini semoga cocok gitu. Jadi karena saya sendiri tidak tahu persis apakah ini menyebabkan ini, apakah ini bisa menyembuhkan atau apakah ini bisa mengurangi, itu saya sendiri secara jujur tidak tahu persis. Ya, tapi dari pengalaman-pengalaman itu saya rangkum, ya ketika jawab saudara itu semoga ini cocok, semoga diperkenankan bahwa ini bisa mengurangi rasa sakit. Ya, jadi seperti itu saudara-saudara. Cobalah kita berpikir sehingga kalian nanti tidak takut terus. Tadi soalnya ada yang teman dari Bengkulu ya, ini nelpon Mas Aat ya, Pak Aat namanya, Mas atau Pak ya. Suaranya juga masih muda sih. Tapi kalau lihat dari ceritanya beliau sudah ini ya kayaknya Pak lah ya. Pak Aat itu dia baru 2 minggu operasi, sudah bisa bawa mobil, nyetir mobil, tapi apa yang dirasakan itu dia takut makan ini, takut makan itu, tak sampai agak sedikit kurus. Dia tak bilang ini kalau pengen makan ya makan saja Pak. Toh katanya itu tidak ada pantang. Iya ada, katanya ini tidak ada pantangan, tapi kata perawatnya pantangan begini. Nah kan kita akan kemakan dengan katanya. Udah kalau gitu kita berpositif thinking saja kepada yang menciptakan makanan. Semoga dengan makan ini tidak terjadi apa yang kita khawatirkan. Ya. Karena yang Maha Pencipta itu ya yang namanya aja Maha Pencipta kuasa. Kita teringat kisahnya Nabi Ibrahim yang mana beliau tidak mempan dibakar. Logikanya api itu adalah panas. Siapapun yang memegang ataupun yang kena api maka akan terbakar. Itu logika pikiran, logika ilmu pengetahuan. Seperti itu. Tapi logikanya Tuhan beda lagi. Ya. Kuasa Tuhan beda lagi ya. Api itu panas. Tapi kalau Tuhan menciptakan api itu dingin kan juga bisa tidak membakar akhirnya. Seperti Nabi Ibrahim. Iya kan? Jadi sekali lagi kita harus sadar bahwa pikiran kita, otak kita, akal kita itu sangat terbatas. Masih ada yang maha mengetahui dari kita. Seperti itu. Kemudian logikanya manusia melahirkan itu ada suami, istri atau ada laki-laki dan perempuan. Tapi Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah. Ya kan? Bahkan Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Ya kan? Ya kita kalau berpikir ke sana itu menjadi ya kita ini memang, makanya kalau kita itu berdebat terhadap pendapat kita itu kadang sekarang saya itu ketawa aja. Kok seolah-olah pendapatmu paling benar itu loh. Ya, yang paling benar itu tetap Tuhan ya, yang Maha Kuasa. Jadi kita dengan berpikir begitu kita itu tidak gampang memperdebatkan sesuatu yang kita sendiri tidak yakin benarnya, atau yang terlalu yakin kita anggap benar padahal sebenarnya itu tidak benar gitu. Yang namanya manusia akalnya itu terbatas sekali, logikanya terbatas. Jadi seperti itu saudara-saudara. Terkait makanan tadi saran saya begini, kalau Anda memang yakin dan tidak merasa negatif thinking terhadap makanan, pengen mengurangi ini boleh, tapi jangan negatif dengan makanan. Kalau Anda
berhari-hari hanya makan bubur, pengen sekali makan nasi, makan saja. Dengan berharap bahwa makan nasi ini tidak menyebabkan efek yang buruk seperti yang Anda pikirkan. Jadi seperti itu, makan saja. Makanya saya menyarankan seminggu 2 minggu yang pengen makan bakso, makan mie, makan soto, makan saja. Dengan niat untuk memenuhi keinginan dan semoga tidak mempunyai efek yang buruk terhadap penyakit kita. Seperti itu ya saudara-saudara ya. Ini agak beda ini kajiannya. Saya begini ini muncul karena saya juga bingung juga. Saya berpikir juga, iya saya ini sering sekali berpikiran terlalu dangkal. Loh, makan ini menyebabkan ini loh. Yang maha penyebab aja tidak kita sebut, malah makanannya yang kita salahkan ya. Oke, saya kira itu semoga yang bulat ini ada ini ya menyebabkan ya sedikit diskusi lah ya. Semoga ada manfaatnya lah, intinya seperti itu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.